Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya di Tanduk Hewani TV, channel seputar perkambingan, perengaritan, pergantol, rambanan ya bolo. Nah, dalam video kali ini kita akan memberikan informasi tentang penyakit pada kambing dan cara penyembuhannya ya bolo. Nah, karena cuaca penghujan seperti ini ya bolo, jadi kemarin itu karena pagi itu kita nggak ada stok pakan ya bolo, dan subuhnya itu posisi hujan. Nah, itu karena saya nggak ada stok pakan ya, jadi saya terpaksa mencari rambanan ya bolo. Nah, rambanan yang kita gantol itu kemarin adalah daun gamal seperti ini ya, ini daun gamal. Nah, karena posisi subuhnya itu hujan, jadi daun gamal yang kita gantol itu posisi masih basah ya bolo. Ya, jadi posisi basah, kita kasihkan makan ke kambing-kambing yang ada di kandang saya ini ya bolo. Semua kita kasih gamal, itu kita campur indigo vera, kita campur kaliandra, kita campur randu, tapi semuanya dalam posisi basah ya. Jadi kita terpaksa kasihkan karena nggak ada pakan yang lain. Sedangkan di peternakan saya ini, untuk jadwal ngasih pakan itu kita kasih jadwal rutin. Pagi itu maksimal jam 8, lalu sore jam 4, dan kita kasihkan lagi di malam hari jam 8. Jadi begitu terus rutin, terus kasih makan 3 kali sehari, jamnya yaitu terus. Nah, karena waktunya makan ya, terpaksa yang basah itu kita kasihkan ke kambing-kambing kita semua ini ya. Semua kita kasih tanpa terkecuali. Nah, karena posisi pakannya itu basah ya, itu kambing saya ada yang sakit ya bolo. Ya, saya itu taunya juga agak telat ya. Nah, posisi sore waktu kita ngasih makan yang sore jam 4 itu ya, itu sebelum kita kasih makan kan kita kasih comboran dulu. Nah, dari semua kambing ini kita semua combor ya. Lalu yang comborannya nggak habis itu cuma yang ini ya bolo, cuma yang ini. Nah, ini biasanya semua kita combor pasti habis. Dan yang ini nih, ini nggak mau makan comboran. Ya cuma dijilat tapi nggak dimakan. Nah, saya juga curiga, loh biasanya makannya lahap, kok ini nggak mau makan. Nah, comborannya kita pindah, lalu kita kasih makan hijauan. Nah, kita kasih hijauan rumput-rumputan, dia juga nggak mau makan. Padahal biasanya itu makannya rakus sekali ya bolo. Tapi entah kenapa hari itu ya, dia itu nggak mau makan. Saya cuma lihat di palongannya saja utuh, tapi saya belum melihat apa ya, posisi kambingnya seperti apa. Nah, karena saya sudah ngelilingin semua, dimakan semua habis, sedangkan yang ini belum, lalu saya tengok kambingnya. Ya, ternyata perutnya buncit parah ya bolo. Padahal nggak mau makan comboran, nggak mau makan hijauan, tapi perutnya buncit. Wah, ini saya sudah curiga bolo. Pasti ini kembung ini posisi. Nah, saya tengok, saya masuk ke kandang, lalu saya pukul perutnya, itu suaranya pung 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 seperti itu ya bolo. Nah, ini sudah positif kembung, dan kambing itu sudah nggak aktif lagi ya bolo. Jadi kambing itu seperti moodnya hilang itu ya. Dia nggak mau makan, dia pakai berdiri saja sudah males. Jadi dia itu sering cenderung tiduran saja ya bolo. Dan waktu itu seperti kambingnya itu sering gigitin giginya sendiri itu bolo, mak keruk 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 gitu. Dia nggak mau makan, sukanya tidur berbaring-baringan saja,
gigitin giginya sendiri ya. Ini wah tanda-tanda sekali. Ini entah itu karena kita kasih hijauan yang basah itu atau memang karena cuaca ya Bolo. Jadi dia ini masuk angin. Kembung masuk angin entah karena masuk angin atau karena pakan yang basah itu. Nah, saya sudah apa itu ya Bolo? Saya sudah koplok duluan ya Bolo. Sudah apa ya? Istilahnya was-was, gelisah. Ya karena kita kan niatnya beternak itu cari untung ya Bolo. Ya kalau ini nanti sakit atau istilahnya sampai ya audzubillah ya Bolo, jangan sampai ya. Kalau sampai meninggal atau tewas itu saya kan susah sekali ya Bolo. Nah, maka dari itu sesuai pengalaman yang sudah saya praktekkan selama bertahun-tahun, kalau ada yang kembung ya, walaupun sudah saya praktekkan bertahun-tahun, tapi kalau ada yang seperti itu saya tetap koplok ya Bolo, tetap was-was, gelisah, galau. Jadi kambing ini perawatan pertamanya ya Bolo ya, kita itu kasih obat ya. Obatnya itu ada di warung-warung sekitar kita, ada banyak ya. Jadi obat yang kita kasih ya, yang pertama yaitu seperti ini Bolo. Nah, antangin bisa, tolak angin bisa. Ya intinya obat untuk masuk angin yang cair ya Bolo. Nah, itu nanti kita campur dengan air hangat kira-kira 5 sendok ya. Itu jangan air dingin ya Bolo, air hangat. Nah, air hangat itu kita campurkan dengan ini ya, diudek, diaduk, lalu kita kasihkan ke botol yang kecil saja ya Bolo, supaya pas untuk nyelontang kambingnya itu mudah. Nah, lalu kita ini nih ya, tadi dicampur dengan air hangat itu kita minumkan ke si kambing. Ya, itu dipaksa Bolo, pasti kambing itu susah. Ya, jadi kalian harus teliti untuk cara menyelontang kambing seperti memasukkan ini ya Bolo. Ya, jadi jangan sampai nggak masuk karena ini kuncinya ya ini. Ya. Nah, setelah kita kasih antangin atau tolak angin ini ya, kita oles-oleskan dengan minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih seperti ini ya Bolo. Ini minyak kayu putih. Bahkan ini kemarin satu wadah minyak kayu putih ini, satu botol kita habiskan karena saking takutnya kehilangan dia ya Bolo. Kita oleskan ya, terutama di bagian perut sebelah kiri yang bawah ya Bolo. Yang bawah kambingnya ini, kambingnya memang agak galak. Jadi yang bagian bawah. Tapi kalau ada ya semuanya nggak apa-apa ya. Tapi yang bagian perut ya. Nah, itu ditunggu ya Bolo. Ditunggu setengah jam. Kalau memang dia nggak bisa kencing, belum bisa apa itu, berak ya, itu kita lakukan langkah yang terakhir ya Bolo. Nah, langkah yang terakhir itu apa? Nah, seperti ini ya Bolo. Ini yang kita pakai kemarin ini. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah gagangnya pohon, apa, gagangnya daun pepaya itu ya Bolo. Nah, daun pepaya itu nah itu kita ambil gagangnya ini kita pilih yang daunnya muda ya Bolo. Daunnya muda, jadi gagangnya ini agak lunak. Jangan pilih yang daunnya tua loh ya Bolo. Kalau daunnya tua itu gagangnya kaku gitu, kasihan nanti kambingnya. Nah, itu bagian ujungnya sini ya, ujungnya ini nih, ini kita buat jangan selincip mungkin, jangan dilincipi ya, nanti kasihan kambingnya, dibuat tumpul ya. Nah, lalu gagangnya ini kita olesin dengan minyak sayur, minyak goreng seperti ini minyak goreng, ini minyak goreng, kita oleskan di pucuknya ini, di pucuknya. Nah, lalu ini kita masukkan ke lubang anusnya kambing yang sedang masuk angin ya. Jadi dimasukkan sekitar berapa ya, 2-3 cm. Nah,
sambil dimasukkan ya, sambil dimasukkan nanti perut kambing itu kita urut ya. Kita urut yang terutama bagian kiri perut kambing ya. Kita urut dari depan sini ya, dari depan sini ke belakang, dari depan sini ke belakang, dari depan sini ke belakang. Nah, fungsinya apa kok dari depan ke belakang, dari depan ke belakang? Nah, itu untuk mengeluarkan gas yang ada di perut kambing ya, Bolo. Jadi sambil ininya ditancapkan ya, ini kan gunanya untuk anus kambing itu supaya tidak rapat ya, supaya mempunyai jalan angin untuk keluar ya. Jadi kita sambil pelurut supaya terbuang gasnya. Nah, setelah saya amati ya, setelah saya pelurut pelan-pelan ya, jangan dipaksa, pelan-pelan, itu gas yang ada di perut kambing itu sedikit terbuang, Bolo. Jujur sangat efektif dengan cara ini. Nah, setelah kita pelurut ya, 15-an menit kambing ini ternyata langsung kencing ya, Bolo. Nah, jadi untuk pertanda kambing kembung ini sembuh, biasanya kambing itu selalu kencing ya, Bolo. Jadi kambingnya kencing, bisa kencing dan sudah bisa berak. Jadi kalau pertandanya sudah bisa kencing dan sudah bisa berak, kambing ini sembuh, Bolo ya. Nah, setelah kambing ini bisa kencing, bisa berak, ternyata dia langsung mau makan, Bolo ya. Jadi dia itu langsung mau makan. Nah, dia langsung mau makan, lalu ya walaupun nafsu makannya belum sebesar kalau dia sehat, tapi dia itu sudah mau makan. Berbeda dengan saat dia masih perutnya besar, itu dia cenderung seperti ngantuk mau tidur gitu ya, seperti ngantuk mau tidur, dia males-malesan berdiri, lalu apa itu ya, nggak mau makan sama sekali. Nah, jadi itu tadi cara untuk menyembuhkan, mengobati kambing yang sedang kembung masuk angin ataupun keracunan. Nah, sekian informasi dari Tanduk Hewani TV, dan itu cara yang kami lakukan bertahun-tahun di kandang kami. Jadi kalau ada yang kurang puas atau punya masukan tersendiri tentang cara untuk mengobati kambing kembung ini, jadi tolong silahkan beri masukannya di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi kita itu sesama pengarit ataupun sesama tukang gantol ramban tuh, kita harus saling kerjasama supaya memajukan dunia peternakan kambing ini supaya lebih hebat lagi ya. Nah, sekian informasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.